warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus PKK RT 1 RW 3 yang kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke ibu-ibu sudah berpartisipasi untuk bersosialisasi tentang stunting dan anemia pada remaja. Stunting yaitu gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi yang menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik. Nah, secara fisik, anak yang terkena stunting itu tingginya tidak sama atau tidak sesuai dengan anak seumurannya. Jadi seumpama anak yang tidak terkena stunting tingginya segini, tapi kalau orang yang terkena stunting kemungkinan tingginya cuma segini. Tapi berbeda dengan yang emang gennya pendek, nyuwun sewu kayak dulu. Kalau seumuran saya emang agak pendek, tapi karena itu gen, bukan karena stunting. Kemudian anemia, yaitu penyakit kurang darah yang ditandai dengan kurangnya sel darah merah di dalam tubuh. Nah, hari ini saya bersosialisasi stunting dan anemia sekaligus karena stunting dan anemia itu berhubungan erat, ibu-ibu. Kalau bahasa gaulnya itu bestian. Nah, kenapa disebut bestian, ibu-ibu? Itu karena remaja yang terkena anemia atau kekurangan darah tadi di masa depan akan kemungkinan besar bisa melahirkan anak yang stunting. Nah, anak yang stunting tadi kemungkinan besar di masa depan juga akan melahirkan anak yang stunting juga. Jadi anemia dan stunting itu ibaratnya lingkaran setan yang terus berputar kecuali diputus sejak dini. Nah, rantai tersebut dapat diputus mulai dari remaja. Kita dapat menerapkan pola hidup sehat, olahraga, dan PGS atau pedoman gizi seimbang. Mungkin ibu-ibu lebih familiar dengan 4 sehat 5 sempurna nggih? Tapi sekarang istilah tersebut sudah diganti ibu-ibu dengan PGS atau pedoman gizi seimbang. Mengapa diubah? Karena 4 sehat 5 sempurna itu tidak dijelaskan berapa jumlah dan kebutuhan anak. Setiap anak itu memiliki kebutuhan dan jumlah nutrisi yang berbeda-beda. Maka dari itu diganti dengan PGS. Selain itu ibu-ibu, di 4 sehat 5 sempurna, susu itu hanya sebagai pelengkap. Tetapi sebenarnya susu itu bukanlah pelengkap lagi, ibu, tapi sebagai penunjang. Kalau anak boleh jujur, remaja seumuran saya itu lebih suka jajan sembarangan. Kalau disuruh milih cilok, seblak, dan mie pedes yang level-level sampai buat lidah bergetar, sama pecel yang mengandung banyak sayuran dan mengandung banyak gizi, lebih milih yang cilok, seblak, terus dan mie level yang buat bergetar lidah tadi. Alah mbak, pengurip berpisan, mangan kok dilarang-larang, ya mending sak penake. Urip pisane digawe senengan. Nggih, setuju. Kalau sebagai orang yang suka makan, setuju banget. Mami pilih sing enak-enak dan hidup cuma sekali wis digawe seneng. Tapi harus digarisbawahi nih ibu-ibu, kita harus menerapkan pola hidup sehat dan rajin olahraga. Olahraga itu nggak usah muluk-muluk ke gym yang bayar lumayan mahal, tapi cukup kayak jalan kaki, terus naik turun tangga itu sudah termasuk olahraga loh ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu ini di rumah juga mengurusi rumah, kayak itu sudah termasuk olahraga. Kemudian juga menerapkan PGS tadi, serta mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya kalau yang dari alam itu seperti jagung, buah jeruk, kangkung, dan lain sebagainya.
bisa menggunakan pil tablet tambah darah. Nah, untuk tablet tambah darah akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu tablet tambah darah. Mungkin ibu semua udah asing dengan istilah tablet tambah darah atau TDD tersebut. TDD tersebut yaitu salut gula yang mengandung zat besi. Zat besi itu sangat penting bagi pertumbuhan remaja-remaja seusia saya, seusia karena remaja pada usia saya rentan terkena anemia, sangat rentan terkena anemia karena pada remaja usia saya mengalami menstruasi, jadi sangat rentan terkena anemia. Dari survei yang sudah saya lihat, banyak remaja yang bodoh amat tentang anemia itu. Saya di sekolah sebagai PMR, tugasnya setiap minggu itu membagikan pil tambah darah itu. Setiap minggu saya bagikan ke seluruh murid, terutama yang perempuan. Pagi saya bagikan, itu sore saya lihat banyak dilati-lati di tempat sampah pada dibuang ini, nggak diminum, banyak sekali. Iya, karena mungkin nggak suka dari bau airnya, terus efek sampingnya, itu jadi nggak mau lah banget soal tambah darah itu. Terus efek samping dari tambah darah itu juga bikin remaja kami nggak suka. Contohnya pusing, mual, bahkan bisa sampai muntah itu. Terus ada lagi kenapa kok nggak suka atau nggak mau minum obat tambah darah tersebut, karena nggak bisa minum pil. Banyak sekali. Ya, saya tanya, kenapa mbak kok nggak diminum itu? Nggak bisa minum pil mas. Tapi tenang aja ibu, tablet tambah darah itu nggak cuma berbentuk pil, ada yang berbentuk cair. Ya penting banyak itu bisa diberikan anak-anaknya sangat tonik. Ya, itu murah itu tadi saya lihat yang tonik yang kecil itu harganya 12.000. Jadi bisa diberikan anak-anaknya untuk yang masa depan agar generasi kita itu generasi yang sehat. Di sini saya juga membawa contoh tablet tambah darah yang saya bagikan ke sekolah. Saya bagikan ke murid-murid. Itu bentuknya seperti ini, Bu. Gitu. Terus ini tuh saya dapatkan dari Puskesmas. Jadi Puskesmas setiap habis misalnya tidak mempunyai tablet tambah darah ini, bisa beli di apotek, banyak yang jual, banyak ibu-ibu. Dari mulai Sangobion yang paling terkenal itu, TV udah diiklankan Bion, terus ada Nakatonik, ini harganya juga sangat terjangkau ibu-ibu, di bawah 10.000 satu plastik. Jadi saya harap buat semua diperhatikan lagi anak-anaknya, diingatkan lagi jangan lupa minum tambah darah, terus jangan lupa mengonsumsi makanan yang zat besinya itu banyak. Itu yang disinggung Mbak Miftah tadi, ada bayam, kangkung, jagung, kacang-kacangan, daging, ikan, banyak makanan yang mengandung zat besi.
kemarin pada bulan Maret di sekolah kita itu ada pengecekan screening pada anemia yang dikhususkan untuk anak-anak kelas 10 terutama remaja putri. Dan dari hasil screening itu hampir 80% anak-anak itu sudah mengalami anemia itu. Jadi kadar HB-nya itu ada yang rendah di bawah 12, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 8. Jadi mulai dari sekarang harus digelarkan lagi untuk tablet tambah darah tersebut. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Oh iya, ibu-ibu kan pasti bebannya udah banyak bikin ini itu, terus ngurusi anak, ngurusi suami, mungkin ngurusi pekerjaan kalau yang ibu berkarir. Biar bisa mengingat dan mudah untuk diterapkan, kita bisa menyebut tablet tambah darah tadi dengan pil cantik. Kenapa bisa disebut pil cantik? Karena orang yang terkena anemia itu terlihat pucat. Kan biasanya orang yang terlihat pucat itu kelihatan bersih gitu. Tapi kalau berbeda dengan orang yang tidak terkena anemia, pasti terlihat lebih seger, enak dilihat, lebih fresh seperti itu. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak ada yang terkena anemia karena pada seger-seger cantik semua. Sekian sosialisasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ciri-ciri Matur suwun Ibu, sampun ngaturaken pertanyaan. Jadi ciri-ciri remaja yang anemia, 1, tidak fokus, biasanya fokusnya terbagi. Kemudian 2, cara berpikir otaknya itu lebih lambat. Kemudian ketiga, lemas, letih, lesu, lunglai, dan apa Mas Fahri? Oke, lalai seperti itu. 5L singkatnya. Terus kemudian pusing juga Ibu. Kemudian biasanya kebanyakan kemudian kalau orang yang kekurangan darah. Apakah sudah bisa menjawab Ibu? Apakah ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Monggo silahkan. Oke, monggo niki Bu. Niki. Pertanyaan saya adalah mungkin mewakili ibu-ibu yang punya anak remaja Mbak bilang katanya kalau tiba-tiba terus anak tidak diberi rekomendasi bahkan dibuang ditinggal. Nah, bagaimana triknya supaya memberikan keyakinan kepada teman-teman di sekolah supaya memang penambah darah ini manfaatnya besar sekali sehingga anak-anak itu mau mengikuti dan tidak Balik ke tempat ya. Untuk menjawab pertanyaan ibunya tadi, trik untuk membuat remaja istilahnya tertarik dengan pil tambah darah, pertama-tama kita memberikan nutrisi yang lengkap dulu. Jadi kalau tidak mengonsumsi tablet tambah darah tadi masih aman, tapi bukan berarti boleh meninggalkan ya. Yang kedua, bisa membelikan yang bentuknya cair, ada bentuknya cair. Terus kemudian juga mungkin dari hati ke hati ngobrol, menceritakan beberapa kasus-kasus di sekitar tentang anemia, karena anemia itu sangat berbahaya. Banyak sekali kasus ibu yang meninggal dunia pas melahirkan itu karena kekurangan darah ibu-ibu. Jadi mungkin bisa dibilangin pelan-pelan atau mungkin melalui saya ya di peran enten kita biasanya juga memberikan sosialisasi seperti itu. Soalnya jujur saja nih, kalau remaja itu masalah di api-api nih dikekang semakin menantang, maka dari itu dari hati ke hati sama diimbangi dengan pola hidup
tablet tambah darah tadi tetap penting. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab, Bu? Terima kasih. Apakah ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Oke, ada yang tanya. Saya tutup ya ibu-ibu. Semoga kita semua bisa menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mari kita bekerja sama ya ibu-ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan untuk Apa dicoba dulu? Oh, ya, coba dulu.